Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andi Kriston Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 18 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasan dari kalender ekonomi. Di perdagangan hari ini akan ada beberapa rilis data penting. Ada data core CPI and CPI untuk Uni Eropa. Kemudian juga akan ada data soal core retail sales dari Amerika Serikat. Selain itu juga ada bisnis inventories untuk Amerika Serikat. Jadi data yang penting itu adalah CPI dari Uni Eropa yang akan ada jam 4 sore nanti. Sementara dari data Amerika Serikat ada data core retail sales yang akan diterbitkan di jam setengah 8 malam nanti. Jadi beberapa rilis data ini mungkin akan mempengaruhi pergerakan dari US dollar ataupun euro. Dari market kripto, ada beberapa berita teman-teman yang cukup menarik untuk kita perhatikan, yaitu ini dari Kashkari ya, Neil Kashkari, salah satu anggota dari Federal Reserve, yang mana posisinya saat ini tidak terlalu hawkish lagi ya untuk The Fed dan juga member-member dari FOMC meeting. Namun mereka masih tetap untuk teguh ya, target inflasi masih di 2%. Dan saat ini mereka sedang melihat seperti apa kondisi dari keuangan atau fundamental dari perekonomian Amerika Serikat. Ya, jadi bisa dibilang saat ini inflasi memang sudah mengalami stagnansi. Ya, sometimes sedikit naik, tapi sebenarnya inflasi ini terbilang stabil untuk saat ini. Jadi dari beberapa member ini kelihatannya sih cukup menahan diri lah untuk tidak terburu-buru melakukan cut rate. Maka dari itu ya kita masih akan melihat kondisi dari market seperti sekarang ini teman-teman. Jadi mungkin posisi seperti sekarang ini masih akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depannya ya. Jadi buat teman-teman yang pantau market, yang lagi galau kenapa marketnya turun dan lain sebagainya, ya ini impact daripada kebijakan dari Federal Reserve yang belum mau melakukan cut rate. Kemudian dari berita yang lain datang dari perusahaan raksasa Telkom yang ada di Jerman, teman-teman. Jadi ya teman-teman pasti tahu T-Mobile atau T-Telkom ya, ini merupakan perusahaan yang ada di Jerman, teman-teman, yang memang berfokus sama yang namanya telekomunikasi. Jadi baru aja perusahaan tersebut itu berinvestasi di mining kripto. Penambangan Bitcoin mungkin saja akan segera mendapatkan pemain baru. Raksasa telekomunikasi Deutsche Telekom, perusahaan induk dari salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar ya di Amerika Serikat, T-Mobile, akan segera terlibat dalam fotosintesis moneter digital. Jadi ini akan terjun, teman-teman akan melakukan investasinya di mining sektor. Wow, ini luar biasa ya, salah satu perusahaan telekomunikasi juga melirik investasinya di mining Bitcoin. Kemudian dari berita kemarin itu datang dari Australia. Australia Ledger Stock Exchange proof first Bitcoin ETF. Jadi kemarin Bitcoin ETF dari Australia itu sudah mulai bisa diperdagangkan, teman-teman. Jadi ini merupakan berita yang bagus tentunya untuk kripto ya. Kemudian dari berita yang lain datang dari Ripple. Kemarin Ripple dijatuhi hukuman penalti sebanyak 2 miliar US dollar. Tapi kabarnya Ripple menolak. Ya, alasannya tidak seperti Terra Luna yang memang ada banyak sekali korban. Ripple ini sejak dijatuhkan kasus ya karena dianggap sebagai sekuritas oleh SEC, itu tidak memberikan korban apa-apa, teman-teman. Jadi tidak ada korban investor yang seperti terjadi pada kasusnya Terra Luna. Jadi dengan demikian Ripple ini dianggap menentang keputusan dari SEC. Artinya dia menolak lah untuk membayar denda sebesar itu. Ya, sebesar nominal yang diberikan oleh SEC, teman-teman. SEC telah menarik permintaan awalnya agar Ripple membayar 2 miliar, tetapi berpendapat bahwa denda 10 juta yang diusulkan tidak cukup. Badan tersebut sekarang meminta sekitar 102,6 juta. Tetapi perusahaan berpendapat bahwa tidak ada korban yang harus diberikan kompensasi. Jadi Ripple ini dijatuhi
ya hukuman yang cukup besar, dendanya sampai 2 miliar, tapi ditolak. Kemudian SEC menawarkan teman-teman 102,6 juta ya, tapi Ripple berdalih bahwa nggak ada korban. Jadi bisa dibilang ini kasus yang masih cukup ketat, masih cukup sengit lah pertarungannya teman-teman. Dan kemarin aku perhatikan XRP mengalami kenaikan ya 3%. Ya, beda dengan altcoin yang lain yang tertekan, sepertinya penentangan yang dilakukan oleh Ripple ini memberikan dampak terhadap kepercayaan investor terhadap Ripple itu sendiri, sehingga token XRP-nya kemarin mengalami sedikit lonjakan. Dari berita yang lain datang dari Ethiopia ini merupakan negara yang ada di Afrika, yang mana kemarin itu memang sikapnya terhadap kripto itu sangat anti. Ethiopia ban kripto. Tapi sekarang berita terbarunya adalah from crypto ban to crypto regulation. Jadi bisa dibilang Ethiopia ini mencoba untuk meregulasi yang namanya kripto di negara mereka. Sepertinya mereka akan mulai untuk mengizinkan ya bank-bank besar seperti NBE atau Bank of Ethiopia untuk memberikan ya cryptocurrency sebagai trading sebagai salah satu aset yang bisa disupport oleh perbankan. Jadi bisa dibilang ini berita yang bagus untuk market kripto ke depannya. Kemudian ada berita dari Tether ya, USDT di jaringan blockchain Ton itu mengalami lonjakan yang signifikan sejak bulan April lanjut sampai bulan Juni seperti sekarang ini. Kemudian berita yang lain, Tether juga bakalan meluncurkan tokenisasi untuk gold. Wow, ini adalah berita yang bagus ya. Selain Tether ini terkenal sebagai perusahaan pengembang USDT, stablecoin, yang di-backup oleh dolar, ya USDT akan meluncurkan dolar sintetis baru yang didukung tokenisasinya dengan emas. Dalam dorongan tokenisasi, pengguna yang dapat mencetak token baru menggunakan platform Alloy baru milik perusahaan. Oke, ini berita yang bagus, di mana dia akan bikin stablecoin baru, teman-teman, yang akan di backup sama gold. Tether Tokenized Gold, atau nama tokennya nanti adalah XAUT. Wow, ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman yang tertarik untuk invest di emas. Karena kalau kita perhatikan, gold juga mengalami rally dalam beberapa bulan terakhir. Lalu berita datang dari WorldCoin. WorldCoin invest di Argentina. Ya, ini lebih agresif lagi. Ya, setelah kita tahu WorldCoin ini ditolak di mana-mana dan akhirnya ada satu negara yang cukup terbuka terhadap perkembangan kripto, ya siapa lagi kalau bukan Argentina. Setelah presiden terbarunya Javier Milei yang dipilih, itu benar-benar membuka kesempatan untuk kripto masuk ke negara Argentina dengan lebih masif, teman-teman. Kalau kita lihat dari beritanya, WorldCoin akan ekspansi ke Argentina dan tentunya akan lebih banyak lagi outlet-outlet ataupun spot yang akan didukung ya oleh pencarian iris mata yang dilakukan oleh WorldCoin, teman-teman. Jadi ini tentu saja merupakan sebuah berita yang bagus untuk WLD. Kemudian dilihat dari Ton, aktivitas Ton saat ini mengalami lonjakan ya dari segi volume transaksi, teman-teman, dan aku sendiri coba untuk terjun ya di beberapa kesempatan. Aku coba cari tahu sebesar apa sih komunitas dari Telegram saat ini. Aku ikut beberapa airdrop. Ini ada Gems, ada Rocketo, Miniton, Seed, Ketizen, Yes, kemudian Pixel, Berasig, Time Farm, Duck, terus juga ada Memfi, Supermeo, dan juga Hamster ya. Aku coba untuk ikutin dan ternyata komunitas daripada Web3 di jaringan Ton Telegram itu benar-benar besar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman agak aneh kenapa melihat token Ton itu cukup stabil, ya karena sekarang semuanya rata-rata pindah ke Ton ya. Hype daripada Solana pelan-pelan meredup ya, dicuri oleh Ton, teman-teman. Kalau kita lihat juga dari CMC Coin Market Cap, di sini kita bisa melihat koin-koin dengan kapitalisasi terbesar. Saat ini Ton berada di peringkat 9, bahkan sudah mengungguli Cardano, Shiba Inu, dan juga Tron Avalanche yang jauh lebih dulu ada.
Jadi bisa dibilang perkembangan dari Ton Telegram ini sekarang lagi bagus-bagusnya. Ya, disebabkan karena transaksi di jaringan Ton itu meningkat sangat-sangat signifikan gitu. By the way, yang mau ikutan garap airdrop, aku baru bikin komunitas baru ya di Telegram, teman-teman. Jadi feel free aja buat teman-teman yang mau join. Kita punya grup baru namanya seputar airdrop. Teman-teman bisa search langsung di di pencarian kalian di Telegram atau bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi video ini. Nah, ini komunitas aku khususkan memang buat sharing airdrop. Jadi supaya kita nggak campur sama grup inti kita ya, yang mana di sini aku akan lebih banyak membahas tentang berita-berita di market crypto. Jadi yang suka garap airdrop, yang mau join, feel free aja. Cek linknya di kolom deskripsi video ini. Lalu, sedikit gambaran tentang rainbow chart pada Bitcoin. Jadi ini adalah fase di mana Bitcoin ini sudah mengalami pasca halving atau setelah halving. Kita bisa melihat memang secara riwayat, teman-teman bisa perhatikan garis vertikal di sini, ini menunjukkan adalah fase halving yang sudah dilalui oleh Bitcoin. Dan sekarang kita mengarah ke 3 tahun menjelang halving. Teman-teman bisa perhatikan di mana pergerakan Bitcoin memang cenderung stabil. Ya, setelah halving terjadi, itu butuh momentum sampai sekitar beberapa bulan atau bahkan setahun untuk Bitcoin akhirnya mencapai all time high yang baru. Teman-teman, 2025 bisa hampir dipastikan akan menjadi all time high baru pada Bitcoin. Sementara sih kita masih konsolidasi. Jadi ibaratnya sekarang kita lagi coba untuk menguat secara jangka pendek, teman-teman. Namun ini masih membutuhkan waktu sideways atau konsolidasi yang cukup panjang. Maka dari itu, ya manfaatkan aja posisi sekarang untuk akumulasi untuk teman-teman. Sekarang kita lagi dalam fase akumulate ya. Di sini kelihatan ada pelangi di sini, di mana fase merah itu berarti seriously sell. Jadi teman-teman udah harus sell. Kalau dia masih berada di fase hijau, itu berarti dalam fase akumulasi. Kalau Bitcoin berada di fase ungu itu Bitcoin is dead, teman-teman. Ya sebenarnya fase yang paling ideal untuk melakukan akumulasi adalah ketika Bitcoinnya udah dead ya. Namun saat ini kita berada dalam fase accumulate, time to buy. Ya, jadi itu sih paling buat teman-teman yang selalu melihat dalam scope jangka panjang. Tapi kalau yang jangka pendek mungkin melihat saat ini posisi Bitcoin, wah Bitcoin turun. Ya, turun artinya panik. Ya, nggak gitu juga sih. Kalau investor selalu berpikir bahwa kita akan melihat dari jangka waktu yang panjang. Beli sekarang untuk lihat nanti. Kalau kita perhatikan, BTC Dominance kemarin mengalami tren kenaikan kembali. Altcoin udah pasti tertekan parah. Ya, Solana, Polygon, Matic, Nyungsep, kemudian Celestia, ini drop cukup parah juga. Cardano, WLD, turun 11%. Wow banget turunnya, teman-teman. Kemudian juga ada AEVO, waduh makin lama makin nyungsep ya AEVO. Manta juga drop parah, tapi ini Manta udah mau di $1. Bentar lagi level yang cukup ideal untuk kita melihat sebuah falling wedge tercipta pada Manta. Uniswap kemarin sempat strong, namun hari ini dia tertekan sampai 11%. Bitcoin so far masih menjadi kripto yang paling tangguh ya dalam posisi penurunan saat ini, karena memang mayoritas mencari atau menyimpan dana mereka itu justru lebih banyak di Bitcoin. Ya, sementara altcoin udah pada dijual nih, teman-teman. Potensi masih akan koreksi dalam beberapa minggu. Untuk Bitcoin masih bergerak dalam sebuah triangle pattern, jadi ibaratnya kita masih dalam posisi yang ya sideways, konsolidasi, akumulasi. Volume smart money justru mengalami penurunan dengan volume perdagangan yang juga cenderung turun. Ya, level support bisa diperhatikan di kisaran level 64.000 untuk Bitcoin jangka pendek. Level resistance-nya ada di kisaran 69 ribuan something. Jadi untuk posisi sekarang masih ya oke sih sebenarnya untuk akumulasi. Jadi nggak ada masalah bagi teman-teman. Yang mungkin trading jangka pendek, ya sabar dulu aja ya. Kayaknya teman-teman harus belajar jadi investor nih. Karena ya banyak koin yang memang sudah mengalami fase koreksi di fase seperti ini. Mungkin beberapa aja yang bisa melawan arus market ya. Cuman persentasenya masih terbilang kecil lah untuk saat ini teman-teman. Jadi itu altcoin so far koreksi.
manfaatkan aja untuk akumulasi karena fasenya nanti pasti akan datang ketika pergerakan Bitcoin udah mulai mengarah ke arah yang positif, di sanalah altcoin baru akan dapatkan momentum. Selama Bitcoin-nya masih koreksi seperti sekarang ini, selama itu altcoin kemungkinan masih bakalan dalam posisi ketidakpastian seperti saat ini. Oke deh gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, feel free aja untuk join di komunitas Telegram kita. Atau bisa tulis di kolom komentar juga teman-teman. Ya gitu ya akhir kata saya Andri. Makasih.